Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Sistia Wardani dari jurusan Psikologi Islam IAIN Batu Sangkar. Di dalam video ini saya akan mengajak dan memperkenalkan kepada teman-teman seperti apa sejarah dari Kerajaan Melayu di Provinsi Riau. Di dalam video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dari dosen mengaku Ibu Dr. Haji Yanti Mulia Roza, SSMA. Mari everyone, langsung saja kita simak videonya. Sejarah Kerajaan Siak atau Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri antara tahun 1723 sampai 1945, yang mana pendirinya adalah Raja Kecil atau Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dari putra Sultan Mahmud Syah dari Kesultanan Johor. Kerajaan Siak ini terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan pusat pemerintahan berada di Buantan. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-19 ketika di bawah pemerintahan Sultan As-Sayyidi Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1889 sampai 1908. Ketika ia berkuasa, Sultan Syarif Hasim membangun Istana Asirayah Hasimiyah atau Istana Siak, dan kemajuan pesat kerajaannya dapat dilihat pada bidang ekonomi. Menjelang abad ke-20, Kerajaan Siak mulai mengalami kemunduran setelah diganggu oleh pemerintahan kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sultan terakhir Siak, yaitu Sultan Syarif Hashim II, ia menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia. Pada masa kejayaan Kerajaan Siak, keberadaan Kerajaan Siak cukup memiliki pengaruh besar, terutama di pesisir timur Sumatera sampai ke Semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini pun dapat berpengaruh hingga ke Sambas, Kalimantan Barat, dan menjadi pengendali jalur pelayaran antara Sumatera dengan Kalimantan. Terutama di masa kepemimpinan Sultan Syarif Hashim, bangunan Istana Megah ini berdiri dan terjadi kemajuan ekonominya sampai dirinya bisa melewati ke Eropa, yaitu ke negara Jerman dan Belanda. Kemudian kedudukan raja di Istana Asirayah Hasimiyah atau yang dikenal dengan Istana Siak ini ia wariskan ke putranya yang bernama Sultan Hashim Abdul Jalil Syaifuddin II pada tahun 1915. Puncak dari kejayaan Kerajaan Siak setelah mendirikan Kerajaan Siak, Sultan Abdul Jalil dan Raja Kecil mulai melakukan perluasan wilayah dan membangun pertahanan armada laut. Dalam perkembangannya, Siak terus menunjukkan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatera dengan mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka dan menaklukkan Mempawah di Kalimantan Barat. Pada masanya, kerajaan ini juga menjadi salah satu pusat penyebaran dakwah Islam. Pada masa Sultan Siak ke-11, yaitu Sultan Syarif Hasim, dibangunlah Istana Megah yang diberi nama Istana Asirayah Hasimiyah atau yang disebut sekarang ini yaitu Istana Siak. Pusat kejayaan Kerajaan Siak ini juga berlangsung pada pemerintahan Sultan Syarif Hasim. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan ekonomi kerajaan. Selain itu, Sultan Syarif Hakim bahkan berkesempatan untuk berkunjung ke Eropa, yaitu ke negara Jerman dan Belanda. Pada masa keruntuhan Kerajaan Siak diawali dengan adanya ekspansi dari kolonialisasi Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatera. Salah satu akibat dari adanya ekspansi Belanda tersebut adalah wilayah kedaulatan Siak menjadi semakin sempit. Pada tahun 1840, Sultan Siak dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian dengan Inggris yang menyebabkan wilayahnya menjadi semakin sempit lagi. Kemudian pada tahun 1858, Kesultanan Siak benar-benar kehilangan kedaulatannya setelah menandatangani perjanjian tersebut dengan Belanda. Perubahan ini juga membuat pengaruh hegemoni Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya lenyap. Kendati demikian, Kesultanan Siak masih mampu bertahan sampai masa kemerdekaan Indonesia. Barulah setelah kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sultan terakhir Siak, yaitu Sultan Syarif Qasim II, menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia. Walaupun sudah terjadi keruntuhan pada kerajaan Siak, tapi saat ini kita masih dapat merasakan keindahan dan dapat mengetahui peninggalan-peninggalan yang ada pada istana tersebut, yang mana istana ini masih dapat terjaga dan terawat baik oleh masyarakat dan penduduknya. Yang mana istana ini dibangun pada tahun 1889 oleh Sultan Syahidi Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin dengan sebuah arsitektur bangunan yang bernuansa Arab dan Eropa, yang mana hal ini membuat sebuah pengunjung bisa merasakan adanya nuansa Islami dengan gaya Eropa. Di Istana Megah ini tersimpan sebuah meriam di salah satu ruangannya. Pada zaman dulu, meriam ini digunakan sebagai alat perang, terkadang juga dibunyikan sebagai tanda datangnya bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Senjata ini mempunyai sejarah yang unik, yang konon pada tahun 1960 meriam ini pernah dicuri dan dipotong. Kapal yang membawa meriam curian ini sempat tenggelam. Anehnya, ketika meriam diangkat, kapal tersebut timbul di Teluk Salak. Ada pula singgasana asli milik Sultan yang dibalut emas 18 karat. Di samping singgasana terpampang gambar Sultan terakhir Siak, yakni Sultan Syarif Qasim Tsani atau yang disebut dengan Sultan Syarif Qasim II. Di sini juga terdapat sebuah cermin milik permaisuri kerajaan yang konon ketika orang yang memakai cermin tersebut tampak terlihat lebih mudah. Dan masih pada ruangan yang sama, ada sebuah peninggalan replika mahkota kerajaan yang berlapis emas 24 karat. Tak hanya itu, terdapat juga alat perjamuan permaisuri yang terbuat dari kristal. Alat ini khusus dibuat di Cekoslovakia pada tahun 1889. Kemudian masih ada terdapat peninggalan komet, sejenis alat musik gramofon yang terdapat di salah satu sudut istana. Pemutar musik ini hanya ada di 2 dunia. Selain di Siak, komet juga terdapat di negara Jerman. Alat berbentuk piringan besi berukuran besar ini merupakan cenderamata yang dibawa oleh Sultan dari Eropa. Dari alat inilah kerap terdengar sebuah alunan musik yang sangat klasik. Selain itu juga, di Siak juga terdapat sebuah kelenteng Topekong yang dibangun pada tahun 1871, yang mana kelenteng ini merupakan bangunan tertua di Siak. Cukup sekian penjelasan singkat saya mengenai Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak yang merupakan kerajaan Melayu Islam. Mungkin dari penjelasan singkat tersebut dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada teman-teman mengenai sejarah yang ada di negeri kita. Untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi, mari sama-sama berkunjung dan main ke Istana Siak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.